Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ubaidillah, nomor urut 34, peserta PKP Angkatan 3 tahun 2021. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi rancangan aksi perubahan. Ketika kami sedang rapat pimpinan dan pimpinan meminta menyiapkan data pendidik PNS dan non-PNS di DKI Jakarta. Misalnya siapkan guru mata pelajaran agama di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, bahkan SLB, kami mengalami kesulitan karena kami harus meminta data dari Sudin, lalu Sudin meminta data ke Kasatlantas Kecamatan, dan dari Kasatlantas Kecamatan meminta data ke sekolah-sekolah. Ini mengalami proses penginputan data yang cukup panjang. Walaupun kami punya sumber data yaitu Google Sheet, namun Google Sheet ini masih bersifat sendiri-sendiri, masih bersifat parsial dan tidak terpusat. Sehingga kami harus minta updating Google Sheet tersebut untuk bisa menarik data, dan ini butuh waktu yang cukup lama. Sementara data di sekolah tidak real time, kualitas datanya masih sangat lemah. Oleh karena itu, saya mengangkat rancangan aksi perubahan dengan judul Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Pendidik PNS dan Non-PNS melalui Sistem Informasi untuk Pendidik yang kami singkat SIMUDIK di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Yang melatar belakangi aksi perubahan saya adalah yang pertama, belum maksimalnya pengelolaan data atau statistik pendidik sehingga masih banyak sekolah yang kekurangan atau kelebihan pendidik. Yang kedua, data pendidik belum update. Yang ketiga, belum maksimalnya pemetaan pendidik. Dan yang keempat, belum optimalnya penggunaan media yang digunakan untuk penerimaan data pendidik PNS dan non-PNS. Berdasarkan hal tersebut, Seksi Pendidik Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memiliki tanggung jawab dan peran strategis sekaligus tantangan dalam pemenuhan kebutuhan informasi pendidik, dan perlu ada sebuah inovasi, yaitu peningkatan pelayanan data dan informasi pendidik PNS dan non-PNS melalui Sistem Informasi untuk Pendidik atau SIMUDIK di Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Sementara manfaat dari membangun sistem SIMUDIK ini, yang pertama untuk individu, mempermudah melaksanakan tugas dan meningkatkan kapasitas kepemimpinan. Manfaat untuk organisasi, yang pertama, menyediakan sistem akses cepat yang diperlukan pada saat analisis jabatan dan evaluasi jabatan. Yang kedua, perencanaan kebutuhan kepegawaian. Yang ketiga, perencanaan pembinaan. Keempat, mengurangi kerangkapan data dan redundansi data. Yang kelima, kemungkinan adanya updating secara bersama. Dan yang keenam, memberikan perlindungan dari pihak pemakai tidak berhak. Lalu manfaat untuk stakeholder adalah memudahkan untuk merencanakan kebutuhan pegawai dan manajemen talenta, dan memudahkan membuat rencana atau jadwal pelatihan. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan tadi, bahwa betapa penting membangun sebuah sistem sebagai tools untuk menghimpun data-data yang di sekolah yang saat ini masih sendiri-sendiri berdasarkan Google Sheet yang ada. Maka untuk itu kami akan membangun sebuah sistem SIMUDIK ini dengan harapan bisa lebih meningkatkan kinerja, dan data yang ada bisa lebih cepat tersaji, lebih akurat dan real time. Aksi perubahan ini sesuai dengan visi misi Pemprov DKI Jakarta, khususnya visi dan misi
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yaitu visi mewujudkan pendidikan yang tuntas dan berkualitas untuk semua. Misi sesuai dengan nomor 6, mewujudkan tata kelola, akuntabilitas, dan transparansi pendidikan. Struktur organisasi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dari Kepala Dinas Pendidikan, Wakil Kepala Dinas Pendidikan, lalu ada sekretaris dan ada kepala bidang. Bidang pendidik dan tenaga kependidikan ada seksi pendidik, seksi tenaga kependidikan, dan seksi pengembangan karir. Kami dari seksi pendidik berada di bidang pendidik dan tenaga kependidikan. Tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan, bidang pendidik dan tenaga kependidikan, seksi pendidik memiliki salah satu tugas pada huruf Q yang berbunyi menyusun, memelihara, dan menyajikan statistik kepegawaian pendidik. Dalam menyusun aksi perubahan, yang pertama kali kita lakukan adalah mengidentifikasi masalah. Lalu kita mencari masalah utamanya di mana dan penyebab masalahnya apa. Lalu bagaimana bila masalah-masalah tersebut kita biarkan? Maka hal-hal yang menjadi kerugian akan dijelaskan pada bab 3, yaitu analisa masalah pelayanan. Bab 3, analisa permasalahan pelayanan. Identifikasi masalah dari 6M. M yang pertama adalah man. Di sini sumber daya manusia kondisi saat ini sudah terpenuhi. M yang kedua adalah material. Kondisi saat ini belum sinkronnya data pendidik PNS dan non-PNS dalam satu sistem. M yang ketiga adalah money, belum adanya anggaran. M yang keempat adalah metode. Penginputan data pendidik masih bersifat parsial. M yang kelima adalah mesin. Kondisi saat ini laptop atau PC dan jaringan internet sudah memadai. Dan yang 6 adalah market. Stakeholder sulit memperoleh data valid pendidik. Selanjutnya kita mencari masalah utama, yaitu kurangnya update data pendidik PNS dan non-PNS dengan total nilai 14. Yang menjadi masalah pokoknya adalah belum adanya sistem database yang memuat data pendidik PNS dan non-PNS secara terpusat dengan total nilai adalah 13. Jika masalah pokok yang dominan belum adanya sistem database yang memuat data pendidik PNS dan non-PNS secara terpusat yang merupakan akar permasalahan tidak segera diatasi, maka akibatnya dapat terjadi berbagai hal sebagai berikut. Yang pertama adalah banyaknya kekurangan atau kelebihan pendidik untuk mata pelajaran tertentu di sekolah. Yang kedua, belum optimalnya kualitas pelayanan dalam pengelolaan pendidik. Yang ketiga, semakin banyaknya keluhan dari stakeholder. Keempat, lambatnya pengambilan keputusan atau kebijakan tentang pendidik. Yang kelima, informasi data yang tidak valid dan tepat waktu. Keenam, sulit melaksanakan program redistribusi pendidik untuk penyegaran dan penyebaran mutu pendidikan. Dan yang terakhir, sulit mendapatkan rekap jejak pendidik dalam seleksi kepala sekolah. Lalu apa yang menjadi sasaran aksi perubahan? Setelah kita membangun sistem informasi untuk pendidik, SIMUDIK, kita berharap sasarannya yang pertama adalah jangka pendek. Tersajinya SIMUDIK pada tingkat SMA atau SMK diharapkan selesai dalam waktu 2 bulan. Tujuan yang kedua adalah jangka menengah, waktu diperkirakan 2-6 bulan, yaitu tersajinya SIMUDIK pada tingkat SMP, SMA, SMK, dan SLB diharapkan selesai dalam waktu 6 bulan. Dan yang ketiga adalah tujuan jangka panjang, tersajinya SIMUDIK pada seluruh tingkat atau jenjang di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan diharapkan
dalam waktu 6 sampai 12 bulan. Setelah itu, penentukan prioritas alternatif solusi tapisan dari McNamara kita ambil adalah membuat sistem database tenaga pendidik PNS dan non-PNS dengan total nilai 14. Setelah kita mengidentifikasi masalah, menemukan masalah utamanya apa dan penyebab masalah, lalu analisa masalah telah kita lakukan, selanjutnya adalah di bab berikutnya kita akan melakukan terobosan inovasi. Kriteria inovasinya apa saja dan tentukan dengan studi lapangan. Kebetulan PKP angkatan 3 studi lapangannya ke PT Unilever Indonesia Tbk. Ini sangat menarik karena ada lesson learned yang dapat kita ambil di sana. Setiap misi pada PT Unilever Indonesia Tbk memiliki sistem dan sistem tersebut terintegrasi pada sistem besar yaitu UP. Dan bagaimana penjelasannya nanti akan kita paparkan pada bab 4. Strategi penyelesaian masalah. Terobosan inovasi yaitu inovasi teknologi. A. Memberikan nilai tambah bagi organisasi dan stakeholder. Memberikan penambahan fitur dari sistem sebelumnya seperti jumlah kebutuhan pendidik masing-masing jenjang, sebaran atau existing pendidik per mata pelajaran, prestasi, diklat, dan kesejahteraan, bahkan hukuman disiplin dari seorang pendidik. Yang B. Memiliki unsur kebaruan. Inovasi ini melengkapi sistem yang sudah ada, dilakukan dalam pengelolaan data dan informasi pendidik. C. Bisa direplikasi. Inovasi yang dirancang akan mudah diakses dan dapat diterapkan atau digunakan oleh para stakeholder. Yang D. Dapat diterapkan secara berkelanjutan. Inovasi ini dapat terus dikembangkan dan diintegrasikan dengan sistem yang telah ada. Dan yang terakhir, sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Sistem ini dibangun sesuai dengan nilai-nilai organisasi, inovasi selaras dengan visi dan misi, serta budaya kerja dinas pendidikan, yaitu integritas, kolaborasi, akuntabel, inovasi, dan berkeadilan. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah adopsi dan adaptasi hasil studi lapangan. Strategi PT Unilever Indonesia Tbk dalam pengelolaan SDM yaitu menerapkan 10K Employee Moment. Dan dari 10 kunci kepegawaian ini, penulis mengambil poin-poin sebagai berikut. Yang pertama adalah my joining, di mana sebuah pegawai atau karyawan baru masuk pada sebuah organisasi. Bagaimana sistem ini akan di-create, menampilkan dan mengarahkan setiap pegawai yang baru masuk dan baru join dalam sebuah organisasi. Berikutnya adalah My Career Growth, pengembangan karir karyawan atau variatif perusahaan, pengembangan karir karyawan karyawati PT Unilever Indonesia Tbk. Di sini kami adopt untuk mengembangkan jenjang karir pendidik di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Berikutnya adalah My Personal Detail, perubahan data karyawan dari yang single, terus mereka menikah, punya anak, 1, 2, dan 3, semuanya akan kita data dalam sistem informasi untuk pendidik. Dan yang berikutnya adalah My Remove, yaitu rotasi karyawan. Di sini nanti pada Simudik akan menyajikan data rotasi pendidik dari satu sekolah ke sekolah lain atau ketika mutasi pada jenjang yang berbeda. Pada sistem Unilever ada sebuah sistem yang terintegrasi, namanya adalah Workday, dan pada Simudik ini akan memanfaatkan juga sebagai pemanfaatan teknologi informasi yang fleksibel dan kemudahan diakses. Berikut adalah bisnis proses inovasi perubahan. Kami menyampaikan gambar
di mana sebelum adanya SIM mudik dan sesudah. Operator sebelum adanya SIM mudik, mereka dari Google Sheet langsung menyerahkan atau memberikan data ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Sehingga data yang kami dapatkan masih jauh dari valid, akurasinya sangat lemah dan tidak real time. Namun setelah adanya SIM mudik, ini operator tidak langsung menyerahkan data ke Dinas Pendidikan, tapi operator cukup dari Google Sheet-nya yang ada dimasukkan ke dalam SIM mudik, dan SIM mudik ini mereka tinggal mengupdate saja apabila ada perubahan pendidik di sana. Dan dengan adanya SIM mudik ini, maka Dinas Pendidikan akan lebih mudah memperoleh data yang valid, real time, dan akurasinya cukup tinggi. Struktur tim aksi perubahan, yang pertama dari mentor Pak Muhroji, coach adalah Bapak Sopan Adrianto, untuk project leaders adalah saya sendiri, Ubaidillah. Kami dibantu Pokja pertama ada saudari Asna Laili Farhan dan dibantu oleh Bapak Danang Julianto. Mereka di Pokja 1 ini membantu saya terkait dengan hal-hal yang berurusan dengan administrasi. Dan kami juga dibantu dengan Pokja kedua, yaitu oleh Bapak Rudi Rodian, Bapak Bayu Suciono Romdoni, dan Bapak Aditya Rahman Ananda. Mereka bekerja melakukan program terkait dengan penyusunan sistem informasi untuk pendidik atau SIMUDIK ini. Lalu stakeholder yang berpengaruh pada penyusunan SIMUDIK ini adalah yang pertama promoters, terdiri dari kepala dinas, para pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, kepala sekolah, di mana mereka memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi. Selanjutnya adalah defenders, terdiri dari BPSDM, BKD, Bapeda. Mereka memiliki pengaruh yang tinggi namun kepentingannya yang rendah. Setelah itu ada apatetik, terdiri dari SKPD lain dan masyarakat. Mereka mempunyai pengaruh dan kepentingan yang rendah. Dan yang terakhir adalah latens, terdiri dari pengawas, pendidik, lembaga pemerhati pendidikan. Mereka mempunyai pengaruh yang tinggi namun kepentingan yang rendah. Milestone aksi perubahan di jangka pendek 2 bulan ini tersajinya data pendidik jenjang SMA dan SMK yang akurat di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Untuk jangka menengah, kita prediksikan dari 2 sampai 6 bulan tersajinya data pendidik tingkat SMP, SMA, SMK, dan SLB. Pastinya data yang akurat di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Dan jangka panjang antara 6 sampai dengan 12 bulan ini tersajinya semua data pendidik setiap jenjang pendidikan dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB yang akurat di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Berikut adalah SOP tahapan kegiatan jangka pendek dan tahapan jangka menengah. Lalu ada SOP tahapan kegiatan jangka panjang. Dalam penyusunan aksi perubahan, tentunya ada kendala, ada resiko, dan bagaimana strategi mengatasinya. Yang pertama kita temukan, tim efektif yang berada di internal Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta kurang fokus. Karena dalam aksi perubahan yang telah kita susun, pasti ada kendala, ada resiko, dan ada strategi untuk mengatasinya. Yang pertama adalah tim efektif yang berasal dari internal Dinas Pendidikan tidak fokus pada aksi perubahan karena tingginya beban tugas di kantor. Resikonya, tahapan rencana aksi perubahan tidak terlaksana sesuai dengan jadwal. Maka strategi untuk mengatasinya adalah menyusun pembagian tugas yang jelas serta menyusun rencana kerja yang disepakati bersama. Yang kedua,
keengganan pegawai untuk melakukan pemutahiran data pendidik pada sistem informasi untuk pendidik Dinas Pendidikan. Resikonya, database pengembangan sistem informasi untuk pendidik SIMUDIK ini tidak akan akurat. Maka strategi untuk mengatasinya adalah menyusun instruksi kepala dinas, mensosialisasikan untuk pegawai melakukan input data. Bila perlu, kepala sekolah menandatangani SPTJM. Masalah yang ketiga adalah pegawai UKPD baik pada suku dinas pendidikan atau Kasatlantas Kecamatan Pendidikan tidak fokus pada aksi perubahan karena tingginya beban tugas mereka. Dikhawatirkan rencana aksi perubahan yang dilakukan tidak termanfaat secara optimal. Lalu strategi mengatasinya adalah melakukan sosialisasi dan bimtek singkat terkait penggunaan SIMUDIK. Lalu masalah yang keempat adalah banyaknya data guru yang tersebar di 11 suku dinas pendidikan di DKI Jakarta. Resikonya data informasi pendidik tidak terintegrasi. Dan strategi mengatasinya adalah melibatkan UKPD terkait dari mulai awal perencanaan dan penginputan data secara bertahap. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah paparan tentang rancangan aksi perubahan yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang dapat kita ambil. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.